Halo Dreamers, selamat datang kembali di channel Dream World. Aku senang banget kalau kamu mau menemaniku aku hari ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan semua kisah misteri dan legenda yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Kali ini kita akan membahas kisah yang terkenal di pesisir Sulawesi, legenda Putri Duyung yang mengutuk pelaut. Bayangin, kamu lagi di kapal malam-malam, gelap gulita, ombak tinggi menghantam kapal, dan tiba-tiba terdengar nyanyian lembut namun aneh dari tengah laut. Suara itu memanggil namamu. Penasaran? Tenang, aku akan bawa kamu masuk ke dalam cerita lengkapnya dari awal sampai akhir. Di banyak budaya, Putri Duyung sering muncul sebagai simbol laut cantik namun berbahaya. Dan di legenda kita hari ini, sang Putri Duyung ini punya satu misi, yaitu mengajarkan pelaut yang sombong untuk menghormati laut, tetapi dengan cara yang menakutkan. Mari kita mulai. Di pesisir Sulawesi, ada desa nelayan yang tenang namun penuh misteri. Desa ini dikelilingi oleh hutan bakau yang sangat lebat, tebing yang curam, dan laut biru yang nampak damai di siang hari, tapi akan berubah menjadi liar di malam hari. Di desa itu tinggal seorang pria bernama Arjuna. Ia seorang pelaut muda, gagah berani, namun sombong. Ia sering meremehkan legenda setempat, terutama tentang Putri Duyung. Ia berkata, legenda itu cuma cerita buat menakuti anak-anak, katanya. Dan setiap pagi, Arjuna akan membantu ayahnya menyiapkan kapal untuk memancing. Namun, ia punya satu ambisi besar, yaitu menjadi pelaut terhebat, menaklukkan laut, dan membuktikan bahwa legenda hanyalah sebuah mitos. Tapi malam itu, ia memutuskan untuk pergi sendirian, melanggar aturan nelayan desa. Dalam hati ia berkata, jika Putri Duyung itu nyata, aku akan membuktikannya. Aku tidak takut, ucapnya. Malam itu, bulan tertutup oleh awan gelap. Angin menderu, ombak menghantam kapal. Suara nyanyian terdengar di kejauhan, lembut namun menembus hati. Arjuna kemudian mengikuti suara lembut itu semakin jauh dari pantai, sampai tiba-tiba ia melihat sosok Putri Duyung yang muncul di atas gelombang air. Dengan rambut panjang berkilau perak, mata hijau bercahaya seperti laut, dan di bawah sinar rembulan terdapat ekor yang bersinar lembut di air yang gelap. Putri Duyung itu menatap Arjuna dan berkata, "Wahai Arjuna, kau adalah pelaut yang berani, tapi hatimu penuh dengan keegoisan. Kau mengambil dari laut tanpa memberi kembali. Dan jika kau ingin selamat, kau harus berjanji untuk menghormati laut. Tapi hati-hati, satu kesalahan yang kau buat dan kutukan akan langsung menimpamu." Arjuna tertawa sombong. Ia mengabaikan peringatan itu. Tapi malam itu, badai pertama datang. Gelombang setinggi rumah menghantam kapal miliknya, dan suara nyanyian Putri Duyung terdengar semakin dekat. Sejak saat itu, Arjuna menghadapi berbagai fenomena aneh. Yang pertama adalah cahaya hijau dari dasar laut yang bergerak seperti bayangan manusia. Yang kedua, terdengar suara bisikan misterius dari dalam air, memanggil namanya dengan nada menakutkan. Yang ketiga,
Dian bahwa kapal-kapal lain yang ia temui hancur terterjang badai, seakan memberi peringatan untuk dirinya. Saat itu Arjuna mulai sadar, legenda ini bukan sekedar cerita, bahwa laut punya jiwa dan ia sedang diuji. Badai demi badai datang menghantam kapal milik Arjuna. Ia harus menyelamatkan nelayan yang terdampar, melepaskan tangkapan ikan yang berlebihan, dan menghadapi malam-malam penuh misteri. Tiba-tiba, kapal miliknya terasa ringan sekali, seperti diangkat dari lautan, dan bayangan gelap melintas di bawah permukaan air. Angin berbisik dengan suara manusia yang menyerupai nyanyian Putri Duyung, membuat Arjuna hampir kehilangan kesadaran. Arjuna mulai belajar untuk menghargai alam. Ia kemudian menyebarkan pesan ke desa untuk menghormati laut dan menolong siapapun yang berjuang melawan ombak. Suatu malam, badai paling dahsyat datang. Kapalnya hampir terbalik, dan di tengah gelombang tinggi, Putri Duyung muncul. Matanya penuh amarah, tetapi juga penuh harap. Sekarang kau pilih, Arjuna, hidup atau mati. Pilihanmu akan menentukan nasibmu dan laut ini. Arjuna dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan berjanji bahwa ia akan menjaga laut seumur hidupnya. Ia akan menebus kesalahannya dengan tindakan nyata, menolong semua nelayan yang membutuhkan bantuan, mengembalikan tangkapan ikan berlebihan ke laut, dan menyebarkan legenda untuk generasi berikutnya agar tak mengulangi kesombongan miliknya. Badai itu perlahan mulai mereda, dan suara nyanyian itu hilang perlahan. Arjuna akhirnya menjadi pelaut yang bijaksana, mulai memahami bahwa laut bukan hanya untuk ditaklukkan, tetapi juga dihormati. Karena dari laut kita bisa mengambil banyak untuk menjalani kehidupan. Teman-teman, banyak budaya di dunia yang punya legenda Putri Duyung yang mengutuk manusia. Misalnya di Irlandia, Jepang, dan lain sebagainya. Nyanyian laut bisa dijelaskan secara ilmiah sebagai akustik laut, tapi legenda menambah nuansa mistis. Kisah ini mengajarkan kita untuk tetap menghormati alam, menjaga laut, dan tidak sombong terhadap kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Keberanian tanpa rasa hormat dapat berakibat fatal, tapi penyesalan dan pengorbanan bisa menyelamatkan kita. Dreamers, sekian kisah dari Putri Duyung yang mengutuk pelaut. Setiap kamu berada di pantai atau menaiki sebuah kapal, ingatlah pesan dari sang laut, yaitu hormatilah alam. Jangan sekali-kali merendahkan sebuah legenda, dan jaga keseimbangan hidup, karena bisa saja legenda itu dibuat memang untuk menjaga kita dari kesialan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan misteri selanjutnya dari Dream World. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik berikutnya. Pejamkan mata kalian dan tidurlah dengan nyenyak. Bye bye.